Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Jumat 22 Juli 2022. Dan saat ini Bang Kumis sedang berada di halaman gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Bahwa hari ini ada satu agenda audiensi terkait program Kotaku yang selama ini masih jadi pembicaraan publik dan media tentang persoalan-persoalan yang belum diselesaikan baik oleh kontraktor dan beberapa pihak yang bersangkutan. Nanti bagaimana jalannya audiensi channel Bang Kumis Berbagi dari gedung DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Dasar hukum dan sebagainya. Kita tahu kok bagaimana tugas dan fungsi Perkim ataupun tugas dan fungsi tentang perumahan kawasan pemukiman. Itu jelas Pak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Bahkan ini ada juga peraturan menteri yang mengatur terkait Kotaku Pak. Dan tadi sudah disebut sama Pak Kumis ada yang menyebut ini seperti apa? Karena kami pikir kenapa anggaran Kotaku dilakukan sebelum dipindahkan ke ya tapi ini katanya normalisasi ini nggak selesai karena tanggung jawab Kotaku dan siapa ini yang banjir belakangan ini korban perjuangan ini siapa saya tanya Bapak tahu nggak bahwa dana itu ada atau tidak itu ada pertanyaannya ada awalnya ada cukup Pak ya. Saya ini Pak kalian ini ke Pak Yuki KPM ini sebagai posisinya ya kita pertanyaannya nggak salah tadi Kotaku Pak Rizky ya tadi sudah disinggung dalam sebuah program kotak itu ada dua, satu normalisasi, kedua adalah pemukiman umum. Sekarang pertanyaan cukup sederhana. Menurut Pak Rizky sebagai pelaksana di situ, ya Pak namanya koordinator untuk proyek normalisasi dianggap berhasil atau masih Pak? Nah, ini juga ini masalahnya. Anggaran ada, tadi bilang anggaran tidak ada, kita anggaran ada. Ini terlalu melempar-lempar Pak. Terlalu lempar sini lempar sana belum pernah ternyata kan ada juga tim Kotaku di sini mungkin. Dalam perencanaan itu apakah tidak berpikir bahwa muara itu harus kuncinya ada di sini? Sementara kepala dinas tidak. Jadi gagal total Pak. Saya tapi sampai hari ini sekian tiang lampu dalam kondisi tidak berfungsi. Siapa yang bertanggung jawab? Sama penyiapan lahan untuk yang terdampak Kotaku yang 33 kakak ini kami untuk bukti seriusannya sudah ada. Kalau beliau kan nggak bisa jawab karena kan sudah Bapak yang selesai kan? susah. PHO belum ya? PHO yang dulu. Belum, kan belum selesai kan? Belum selesai. Yang bisa jawab. Masih sisa. Tolong diinvestigasi masalah satu aja, tidak usah banyak-banyak. Masalah pelaksanaan pembelian lahan dari anggaran belum dialihkan ke sumur. Tolong investigasi dan kami tunggu hasil investigasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa melangsungkan audiensi dengan DPRD Komisi 3 Kabupaten Pandeglang beserta Dinas BPBD Kabupaten Pandeglang, Perkim Kabupaten Pandeglang, DPUPR Kabupaten Pandeglang. Saya perwakilan dari Asosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, Ismantri, dan ini ada Kang Doris dari Platform Pemuda, serta ada juga channel Bang Kumis yang tadi hadir dalam audiensi ini. Nah, mungkin langsung saja ya Bang. Ya. Apa yang memang sudah kami lakukan dalam ruangan tadi audiensi itu tidak menemukan titik temu sebetulnya, karena beberapa pihak itu saling melemparkan gitu. BPBD melemparkan ke Perkim, Perkim melemparkan kembali ke PUPR, bahkan DPR pun tadi ya merasa ini bukan kewenangan kami gitu di DPR Kabupaten. Bahkan ada beberapa pertanyaan kami yang memang tidak bisa dijawab, saling melemparkan gitu Bang.
Maka dari itu ya kami merasa kecewa gitu, merasa tidak puas dengan apa yang memang disampaikan dalam audensi tadi, Bang. Maka dari itu kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, Bang. Dan apabila perlu kami akan lanjut melakukan aksi demonstrasi, karena ini bukan persoalan yang memang sepele, Kang. Ini persoalan yang memang urgent gitu. Karena banyak beberapa persoalan di dalam kotaku ini yang tidak menemukan titik temu. Ini demi hajat orang banyak, kan. Kita selaku kontrol sosial ya, yang dimana kita juga ingin ada kemaslahatan untuk masyarakat, khususnya di Desa Labuan ini, ya harus benar-benar dikawal gitu. Karena anggaran ini pun anggaran kecil juga gitu dalam kotaku ini. Maka ya kami berharap nanti ke depannya ya kita dengan rekan-rekan akan terus kawal, bahkan kita akan lanjut melakukan aksi demonstrasi baik di kabupaten, provinsi hingga RI, Pak. Kan begitu. Barangkali tambahan dari peleton sendiri? Mengenai hal tersebut, apa yang dipaparkan oleh saudara saya, rekan saya dalam terjadinya audensi tadi, kami akan mengejar salah satu oknum, Pak Kumis. Salah satu oknum yang kami anggap menjadi ajang bisnis pengadaan sebidang tanah relokasi untuk korban relokasi kotaku tersebut. Yang konon katanya untuk pengadaan sebidang tanah itu dialokasikan untuk yang terkena relokasi kotaku di Kecamatan Labuan. Tapi sekonyong-konyong oleh oknum tersebut dialihkan ke Kecamatan Sumur. Itu yang kami akan kejar siapa oknumnya. Dan konon ada berita burung bahwa oknum itu sekarang sedang atau bekerja yang awalnya dari PUPR atau Perkim sekarang beralih fungsi menjadi seorang camat di salah satu kecamatan, dan beliau berinteraksi, ada ajang bisnis yang kami anggap bisnis esek-esek ya untuk pengadaan sebidang tanah itu, bahwa beliau itu membeli dari seorang oknum Dewan DPRD Kabupaten Pandeglang. Terima kasih, Bang Kumis. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya. Maka untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk perwakilan dari peserta audiensi dari AGRI untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, mungkin kalau nama kayaknya sudah pada kenal Bang Kumis Berbagi itu di channel YouTube, tapi kami di media, di wartawan, kami sebagai wakil registrasi media di Pandeglang juga dengan nama Iwan Satori. Jadi perkenalan itulah nama asli Bang Kumis. Pertama-tama terima kasih kepada anggota Dewan Komisi 3 yang mungkin juga disebutkan satu dan semua bapak-bapak dari beberapa OPD yang memang hal ini saya kira cukup penting untuk menghadiri. Walaupun sebenarnya persoalan ini nantinya fokusnya ke Perkim dan BPD ini menurut pengamatan dari media. Yang pertama, kenapa kami dan teman-teman mengadakan audensi daripada demo, gitu kan? Audensi adalah cara yang paling santun dan aspirasi kami mudah-mudahan menjadikan satu referensi nantinya untuk anggota dewan dan semua OPD. Bahwa perlu diketahui di Desa Teluk ada salah satu program yang namanya Kotaku. Di dalam program Kotaku tersebut ada dua pekerjaan. Satu, pemukiman kumuh. Kedua, normalisasi Sungai Cipunten Agung. Kami berawal dari situ. Mungkin pertanyaan yang pertama perlu saya katakan dulu biar nantinya nggak melebar dan buat kawan-kawan aktivis juga, media juga, ya. Di mana dalam proyek Kotaku yang notabene adalah anggaran dari pusat, sebelum dilaksanakan bahwa disyaratkan adalah Pemda atau Kabupaten Pandeglang agar menyediakan lahan
sebelum lahan itu kosong, maka program Kotaku pun tidak akan terrealisasi. Itu syarat pertama dulu. Nah, di saat dalam pelaksanaan pemerintah daerah melalui Perkim, mohon ini kalau salah kami menyebut ya. Nah, itu mengosongkan area yang akan dipergunakan untuk 2 proyek tersebut, termasuk nanti ke BPD juga. Rumah warga ini yang kita persoalkan saja ada 32 rumah ya, bukan kepala keluarga ya, karena kepala keluarga dalam satu rumah bisa 3 bisa 4 kalau itu memang kayak gitu. Maka kami hitung ada 32 rumah dan bahkan data tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Pandeglang pada waktu itu untuk dipindahkan sementara di Huntara. Huntara tersebut ex korban tsunami yang sudah pindah ke Buntar. Karena emergensi, makanya pindahlah warga yang 32 tersebut ke Huntara. Pada waktu itu kami punya data, punya rekaman termasuk dari Perkim, karena memang saya nggak lihat wajahnya, mungkin baru ya dia yang mau izin. Pada waktu itu Pak Mulyadi sama Pak Agus, ya, biar nanti ini Kabupaten Pandeglang dalam rangka menindaklanjuti hak warga negara Indonesia Penuh yang berjumlah 32 rumah tersebut, maka mengeluarkan sebuah anggaran entah dari mana untuk pengadaan lahan yang akan diperuntukkan untuk menampung warga yang 32 rumah. Dan tiba-tiba di perjalanan dalam tahun yang sama dana tersebut dialihkan ke sumur. Saya tanya, untuk apa? Adalah untuk pemeliharaan lahan di sumur itu untuk pembangunan untak korban tsunami. Saya tanya alasannya apa? Pak Mulyadi dengan jelas mengatakan bahwa di sana lebih urgent. Kembali kami sebagai media mempertanyakan, Anda analisa urgent dari sudut pandang mana antara teluk dan sumur? Yang terjadi sumur sudah sekian lama, ini warga tidur di emper-emper tetangga. Apakah itu nggak termasuk urgent? Warga akhirnya mengadu, bukan mengadu ke Bank Bumi dan Bank Bumi memang ada di kawasan tersebut. Syukur alhamdulillah rumah sendiri nggak tergusur walaupun berdekatan. Di situ ditambah lagi muncul lagi persoalan yang baru, awalnya Bank Bumi sudah mempersoalkan lagi gitu kan. Nah, warga yang menempati Huntara ex warga Untar itu sekarang terancam diusir oleh kontraktor pemenang tender. Akhirnya kami berhadapan lagi, pasang badan lagi dengan pemenang tender. Saya tahu dia pemenang tender, oke. Tetapi warga kami di sini bukan liar, ujuk-ujuk tidur di tempat ini. Ini adalah perintah. Itu. Nah, anggaran itu sudah muncul, Pak. Nanti kita pertanyakan kemana anggarannya dan bagaimana solusinya. Intinya kita cari solusi di sini, bukan mempersoalkan apa-apanya. Karena warga sampai hari ini tetap masih terancam tempat tinggalnya. Dan untuk BPBD ini mohon izin Pak ya, biar jadi catatan, karena sebenarnya dalam pelaksanaan Huntap dari awal proses itu sebenarnya bapak-bapak tahu lah, di situ 1000 persoalan mungkin lebih kalau dikatakan ruwet ya. Di samping ada satu kasus yang tidak punya hak mendapatkan, sementara yang dapat tidak. Ada dugaan jual beli. Sekarang muncul persoalan baru yang notabene bahwa Huntap tidak boleh dikontrakan. Tapi fakta sekarang banyak tempat-tempat yang dikontrakan dan banyak tempat yang kosong. Masih terkait Huntap, warga kembali menuntut sebagai Huntap yang di mana? Huntap di Labuan. Labuan ya. Nah, untuk kepemilikan secara tertulis, mungkin ini
tugas BPBD mungkin sampai hari ini warga masih rancu karena baru secara lisan mereka diizinkan untuk tinggal di Buntar, tetapi secara legalitas mereka belum punya data satu lembar pun itu punya siapa. Makanya terjadilah seperti ini. Pertama mungkin menghormat pada DPRD juga Kabupaten Pandeglang dari sisi menghormat juga kepada dinas-dinas terkait yang sudah hadir dalam acara audiensi yang memang kita sudah agendakan bersama pada hari ini. Mungkin langsung saja Pak. Pertama, jika memang ada benar itu datang dari Allah, ada saya itu datang dari saya sebagai manusia. Pertama saya izin membahas kembali atau mengulas kembali. Kalaupun misalkan berbicara Kotaku, saya lihat beberapa surat edaran kementerian dan juga tulis bahkan pedoman terkait Kotaku. Di sini jelas jumlah tulis yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang pada Kotaku ini adalah proyek nasional yang memang dikeluarkan dari pemerintah pusat, yang memang tersebar di 34 provinsi dan 269 kabupaten kota. Salah satunya mungkin adalah Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi di sini juga sudah dipaparkan Pak sebetulnya bagaimana keuangan, teknis pelaksanaan dan sebagainya terkait pembangunan Kotaku di Kabupaten Pandeglang, khususnya Desa Lapuan dan Kecamatan Labuan. Pertama-tama tadi sudah dibahas juga oleh Bapak ini luar biasa, kalau kita juga menyampaikan beberapa capaian yang memang sudah diraih di Kecamatan Labuan, dan ini kita menyangkut kepada Kotaku termasuk kepada program yang memang peruntukan untuk rumah-rumah kumuh yang tambah lagi ada normalisasi. Normalisasi di Kecamatan Labuan ini luar biasa, anggaran tadi sampai 10 M gitu, tapi buktinya tidak ada gitu, nihil gitu Pak. Menurut kita ya sangat nihil. Kenapa sekarang di Labuan itu kayak banjir aja nih, semakin meningkat gitu. Jadi bukan normalisasi kiri kanan yang dikeruk ataupun muaranya ini dari tempat. Mau bagaimana si air tersebut akan jatuh ke muara ketika memang muaranya ini tidak dinormalisasi. Nah maka dari itu saya mohon kepada PRK, BPBD ataupun PUPR ini harus dilihat kembali ataupun ditinjau kembali berdasarkan jumlah tulis yang memang sudah tertuang di dalam pedum terkait Kotaku Pak. Maka dari itu ya bukan hanya action Pak. 2019 data yang lama ke 2022 Pak. 2 tahun sudah nasib masyarakat di sana terkatung-katung. Meminta kepastian dari pemerintah daerah. Bahkan program Kotaku bukan hal yang memang harus dirahasiakan bagi pemerintah daerah. Ini program yang sudah diketahui bersama. Tadi disampaikan oleh Bapak dari PRK. Diketahui bersama, kedatangan pula oleh Bupati. Tetapi bagaimana nasib masyarakat yang ada di Kecamatan Labuan, khususnya yang 32 rumah tersebut. Mereka wajar hari ini. Ketika kenapa rumah dikontrakan? Wajar Pak. Karena mereka tidak ada kepastian dan kejelasan. Ini siapa, milik siapa, dan mereka mau tinggal di mana. Mereka kebingungan. Bingung harus di mana, gitu. Harus seperti apa. Sedangkan tidak ada kepastian hukum ataupun legal dari pemerintah daerah untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat. Ketika memang sudah dilaksanakan teknis-teknis yang ditempuh oleh PRK, laksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Ini bentuk dari apa yang memang sudah dicapai dari PRK. Jadi jangan sampai ini kesannya gitu, ampura Pak, tidak ada transparan terhadap Kotaku gitu. Ya, anggarannya juga lumayan Kotaku Pak, bukan anggaran yang kecil menurut saya masyarakat civil society. Karena ini anggaran yang luar biasa, yang memang bisa membantu masyarakat di Kecamatan Labuan. Harapan saya ke depannya ya kita sudah jelas kok, mungkin Bapak lebih paham aturan, mungkin Bapak di sini semua lebih mengerti tentang dasar hukum dan sebagainya. Kita tahu kok bagaimana tugas dan fungsi PRK ataupun tugas dan fungsi tentang perumahan kawasan pemukiman. Itu jelas Pak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Bahkan ini ada juga peraturan menteri yang mengatur terkait Kotaku Pak. Ini diatur juga di peraturan menteri. Itu silakan ya, Bapak mungkin lebih paham dibandingkan saya, orang yang awam. Nah ini jelas Pak, ini bukan program yang asal-asalan ataupun ajul-ajulan yang pula Pak ya. Ini bukan ajul-ajulan, tapi ini sudah harus bisa direalisasikan. Maka dari itu saya berharap pada DPRD Kabupaten Pandeglang juga khususnya Komisi 1 ya untuk Komisi 3 ini ya supaya bagaimana
membantu masyarakat di Kecamatan Labuan. Khususnya mungkin ya evaluasi lah, tapi action cuma bahasa action dari pemerintah daerah atau provinsi saja. Tapi actionnya itu benar-benar action. Karena khawatir juga BPBD ini banjir terus Labuan Pak. Ketika memang normalisasinya itu seperti itu, bahkan ada kayak aku sebutnya aku saya belum tahu karena bukan orang kayu saya Pak. Jadi kayak gitu masih tertancap gitu di jembatan. Masih sekarang masih ada, kalau mau lihat ya kan tidak apa-apa, ada tercatat itu mengganggu Pak, mengganggu alur air itu tidak akan mengalir gitu. Air tidak akan mengalir dan nelayan pun akan terganggu di situ. Nah, actionnya itu di mana? Nah, pikirkan nasib mereka, masyarakat, walaupun 32 rumah, tapi di dalamnya itu ada beberapa kepala keluarga. Mungkin mereka meminta kepastian untuk bagaimana kejelasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kotaku di Kecamatan Labuan ini. Mungkin pertama itu sudah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizdois dari Kelompok Pemuda Pamitan. Dari awal sampai akhir baik Bang Tulis memaparkan segala sesuatunya saudara saya dan dari teman-teman PPT. Kayaknya saya ringkas semua belum klimaks. Apa yang dipertanyakan sama Bang Tulis terkait normalisasi, terkait anggaran, kenapa sih anggaran untuk pengadaan tempat relokasi kotak ini ada di Labuan yang berjumlah 33 rumah, kenapa dipindahkan ke Kecamatan Sumbu? Dan berapakah sih sebenarnya anggaran untuk relokasi tersebut? Dan tadi sempat disinggung sama Bang Tulis, ada yang menyinggung bahwa itu adalah ujian-ujiannya seperti apa? Karena kami pikir kenapa anggaran untuk kotak di Labuan sepenuh-penuh dipindahkan ke Kecamatan Sumbu. Itu saja mungkin dari pertanyaan Bang Tulis belum ada yang menjawab. Dan untuk relokasi juga terkait sungai apa tadi? Sultan Agung. Dan siapa yang bertanggung jawab? Karena dengan adanya relokasi meminimalisir adanya banjir, malah tambah banjir. Parah itu. Silakan yang bersangkutan ya, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas ada beberapa tadi pertanyaan, ada yang ingin mempertanyakan kembali dan juga ada pertanyaan baru mungkin dari Sari ya, dan teman-teman OPE. Mohon dijawab dari mana Kak dulu? Oh, dari BPD dulu, silakan. Siapa? Silakan. Terima kasih. Terkait dengan pindahan sebenarnya, kalau pembangunan Unpad itu kita juga yang kita takut sebenarnya itu dana RR, nggak ada, itu dana RR dari BNPB, nggak ada kita pindahin dan itu ada program, itu Tidak berkaitan dengan nggak ada dari RR. siap. Kedua, terkait Sultan Agung dan banjir itu jadi gini, BPBD adalah lembaga koordinasi. Jadi terkait dengan kewenangan diserahkan kepada yang bersangkutan. Kewenangan siapa sih? Provinsi. Jadi provinsi yang punya kewenangan itu seperti itu. Dinas PUPR provinsi. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita cuma melakukan mitigasi ini loh banjir di sini, nah mereka karena kita mah nggak punya anggaran konstruksi gitu di seperti itu. Itu cukup ya saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan. Masalah ini berarti dengan normalisasi. Menurut saya ini belum jorok, pembangunan jorok. Saya tanya ke UPR, kenapa itu normalisasi pengangkatan tanahnya nggak dituntaskan ya? Itu katanya tanggung jawab Bupati. Dan ada satu tim BDWS mengatakan ini tanggung jawab Bupati. Kalau normalisasi ini belum selesai, belum. Karena saya lihat banyak sekali tanah-tanah yang tidak tahu.
hanya di hilirnya saja. Nah ini tanggung jawab siapa saya ini? Tidak tahu. Yang jelas ini jor itu aja. Dan ini anggaran bukan anggaran sedikit, karena saya yang rapat di provinsi, ada bukti saya rapat di provinsi masalah normalisasi sungai di apa sih namanya di PU. Ya saya waktu rapat di PU masalah normalisasi. Tapi ini katanya normalisasi ini nggak selesai karena tanggung jawab Kotaku. Dan siapa? Ini yang banjir belakangan ini. Dan kami ini korban kejahatan ini siapa saya nggak tahu siapa itu. Jorok, super jorok. Saya punya data. Saya kalau bilang harus ada itu tanah masih belum. Nah waktu itu kata saya kenapa ini nggak digali? Alasannya Kotaku ingin membuat jebakan ini jangan digali dulu. Kalau digali kami nggak bisa. Yakin kami yang selesaikan. Ternyata nggak diselesaikan. Sekarang. Saya hampir 10 juta itu habis itu untuk ngajuin proyek normalisasi untuk koordinasi dengan ini nggak ada yang gratis. Tapi kerjanya korbannya banyak Pak. Bukan hanya fisik saja, bukan hanya mental saja, materi itu banyak yang korban. Jadi nggak diselesaikan. Tunggu Pak. Terima kasih, maaf sebelumnya bagi yang salah. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk tadi silakan kita tanggapi dari Kevin dulu. Terima kasih Pak. Ini kaitan apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini adalah bagian daripada proses. Ya. Bagian daripada proses yang memang mekanismenya seperti itu. Jadi beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu bukan ada, artinya untuk komitmen jelas dari pemerintah daerah berdasarkan perintah pimpinan. Dan ini memang langkah berikutnya setelah kami rapat di sini itu ada tindak lanjut. Kami akan melaksanakan investigasi ke lapangan ke lokasi Banyuresmi ya, Banyumekar berkaitan dengan lahan provinsi, aset provinsi yang memang ada di sini di lokasi utara. Jadi pertimbangan nanti kami ke depan, kalau misalnya ini lahan memadai untuk 33 unit, artinya kita akan mendorong kita ke sistem, ke si baru itu memang sudah klik, ya kan? Untuk nanti bentuk apa namanya unit rumah itu khusus atau yang lainnya, barangkali nanti kewenangan pusat. Cuman kewenangan kami hanya menyampaikan usulan yang terdampak itu 33 berdasarkan SK yang sudah ditetapkan. Kita dorong usulan untuk Kementerian PUPR mewujudkan unit atau hunian bagi yang terdampak program Kotaku ini. Oke, saya tindak lanjuti masih sama yang dari Perkim. Nampaknya pertanyaan saya yang masalah anggaran ini belum terjawab juga Pak. Anggaran yang mana? Yang anggaran yang pada waktu itu sudah dianggarkan untuk pembelian lahan senilai ini mohon koreksi kalau salah. Kami media kan hanya sebatas mendapat informasi dari publik juga. 460 juta untuk pembelian lahan yang pada waktu itu sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dialihkan ke sumur untuk pembelian. Kata Bapak tadi, saya menarik dapat informasi dari BPBD bahwa anggaran Guntap tidak ada sangkut pautnya. Tetapi Pak Mulyadi mengatakan dengan jelas, rekamannya di saya ada, anggaran itu sudah ada Bang Kumis. Mari kita ukur 20 hektar lahan. Tiba-tiba anggaran itu dialihkan ke Guntap, ke sumur. Saya ke sana, tanah tersebut mohon dikoreksi lagi adalah milik anggota dewan dari salah satu fraksi. Dan yang sangat mencengangkan bagi Bang Kumis, ya, kami punya data antara yang dekat jalan dengan yang jauh ke belakang lebih mahalan yang ke belakang. Kami sebagai media wajar menganalisa ada apa ini. Yang beli orang Perkim Pak Mulyadi, yang dibeli
Dewan, kami tidak bisa menyebutkan karena takut salah. Dan meskipun kami mohon dikoreksi kalau salah. Ya. Pertanyaannya gini Pak, orang kerja ini, sebenarnya dana itu ada nggak sih pada waktu itu? Apanya? Dana tersebut? Kenapa? Dana yang itu. Ya. Jadi gini, saya izin menjawab. Karena ini memang bukan kewenangan saya dan bukan dari bidang saya, ya kan? Saya terbatas berkaitan dengan informasi itu. Karena memang waktu itu kan proses pembeliannya itu kan ada di bidang pertanahan. Kamu sendiri yang mempunyai perencanaan, ya kan? Kaitan dengan anggaran itu. Jadi kalau misalnya ini kenapa bergeser ke sana itu memang bukan kewenangan kami juga. Ya, pertanyaannya sederhana. Yang namanya di satu organisasi, satu dinas. Saya Bapak ya kurang komunikasi dengan pimpinan dalam satu dinas. Kalaupun teknisnya Bapak secara detailnya tidak tahu karena bukan bidangnya, kan sederhana pertanyaan. Bapak tahu nggak bahwa dana itu ada atau tidak? Itu ada pertanyaannya. Kalau Pak Tugas bertanya, tahu nggak ada anggaran? Ya jelas tahu, karena memang kan Ada anggaran ya kan? Ada. Awalnya ada anggaran. Oke. Cukup Pak. Ya, awalnya ada anggaran. Ya. Sudah Pak, udah cukup ya. Saya tanyakan ada atau tidak ada. Jadi ini Pak, jadi kita nggak ada ya. Maksudnya di sini kita duduk ini kalau saling melemparkan ini bukan kewenangan kami, ini bukan kami organisasi sama Yang siapa datang gitu. itu ngapain? Ngapain? Bapak datang ke sini seolah nggak mau terbuka. Nggak akan selesai Pak. Jadi intinya begini, kita duduk diskusi di sini merupakan mencari solusi untuk masyarakat yang terdampak program yang kita lakukan. Ya kan? Walaupun misalnya ini ada pertanyaan apa yang dilakukan Bapak Tugas bertanya kaitan dengan memang kesiapan anggaran waktu itu memang pernah ada. Tapi secara teknis, karena saya bukan bidangnya, dan memang itu kan terpampang kan, ada gitu kan. Dan mungkin itu yang bersangkutan. Enggak, maksudnya kenapa Bapak nggak memanggil yang bersangkutan kalau itu dalam satu organisasi kalau dibilang Ya lagi kan pertanyaan itu juga bukan teknisnya. Yang pertanyaan ada atau tidak apa jawabnya muter-muter kayak kamu baygon gitu. Makanya mohon izin yang ada di sini. Kami nadanya memang seperti ini ya. Nadanya ya. Satu lagi Pak nanti Pak kalian ini ke Pak Rifki hadir di sini sebagai posisinya. Ya kita pertanyaannya nggak salah tadi itu. Kotaku. Oke. Pak Rifki mohon izin ya. Mungkin kita di luar sering diskusi dan mungkin satu-satunya warga Teluk mungkin Bapak tahu pemerhati Kotaku adalah Bang Kumis. Dari awal sampai akhir dari perencanaan Bang Kumis selalu ikut. Nah, Pak Rifki yang tadi sudah disinggung. Dalam sebuah program kotak itu ada dua. Satu normalisasi, kedua adalah pemukiman umum. Sekarang pertanyaan cukup sederhana. Menurut Pak Rifki sebagai pelaksana di situ, ya Pak namanya koordinator untuk proyek normalisasi dianggap berhasil atau masih Pak? Menurut Bapak? Ini supaya clear dulu kalau pertanyaannya kemudian berhasil atau tidak dari sudut pandang mana tidak? Saya jawab lagi, normalisasi tujuannya adalah untuk menormalkan aliran sungai. Betul. Dari hulu ke hilir. Betul. Nah, tujuannya adalah output dari proyek tersebut menghindari banjir. Betul. Bapak tahu fakta sekarang, sebelum normalisasi tidak seperti itu banjir. Dan kecelakaan kapal Bapak tahu, hampir 12 saya punya data. Gara-gara pancang yang ada Bapak kerjakan itu. Alasannya kenapa sampai hari ini hanya sebuah pancang Pak. Berita Bang Kumis sudah running berapa kali, tidak ada tanggapan. Kami media sebagai kontrol sosial, kami warga sebagai korban juga. Apa susahnya? Sementara kontrak udah habis Pak. Kenapa nggak diselesaikan? Saya ingin pertama dulu. Saya juga ada hukum terkait dengan program kotak ini. Ya, coba saya juga bertanya ya kepada pihak Kotaku. Tahun berapa program Kotaku ini ada muncul? Pertama itu tahunnya. Kedua bentuk kegiatannya apa saja? Dalam jangka berapa tahun? Dan setelah pekerjaan Kotaku ini berjalan, apakah kontraknya sudah selesai atau belum? Dan juga pekerjaan ini
sudah dianggap selesai atau belum. Nah, itu saja. Yang pertama, kotaku itu ada di 2016. Itu program nasional terkait dengan RPJM. Munculnya di Pandeglang ya. Pandeglang dari 2016. Indonesia semua sama. Kotaku itu ada di 2016 terkait dengan RPJMN-nya Pak Presiden terkait dengan penanganan umum 2016 sampai 2019. Kemudian untuk Kabupaten Pandeglang skala kawasan itu dimulai sebetulnya dari 2017. Perencanaan itu 2017, tapi terpotong oleh tsunami pada saat itu 2018. Kemudian baru mulai lagi di 2019. Intens dan pada saat itu intens Jakarta untuk merealisasikan. Kemudian di 2020 itu lelang 2020 dan dikerjakan di 2020. Selesai itu di 2021, 1 tahun. Kemarin kegiatannya pelaksananya selesai bareng juga dengan normalisasi sungai. Untuk normalisasi sungai itu memang kewenangannya PDesa, normalisasi sungai, karena Sungai Cikunten itu adalah milik PUPR Provinsi bidang pengelolaan jaringan sungai Daya Air, bukan punyanya BPOS dan bukan punyanya Kotaku ini sebetulnya ada kolaborasi antara kemudian kemarin itu Dinas Kelautan Provinsi Banten, kemudian PUPR Provinsi Banten dengan Pemda Pandeglang. Kenapa kemudian itu akhirnya dibangun? Ini semuanya sudah berkolaborasi sekarang. PUPR itu di 10 miliar itu, kemudian Pemda Pandeglang untuk pembebasan lahan, karena yang tadi disampaikan bahwa di pinggir sungai itu ada sertifikat dan sebagainya, itu juga dibayarkan. Kemudian di SK-kan lah 33 yang terkait terdampak, makanya kemudian itu bisa dibangun. Kenapa muara memang tidak bisa dinormalisasi kemarin? Ini terbentur dengan kewenangan. Kewenangannya yang muara itu adalah punya Dinas Kelautan Provinsi Banten, bukan punya PUPR Provinsi Banten. Jadi memang dia nariknya ada ke dalam. Kalau dia bongkar di depan juga nanti salah kewenangan akan dipemuan juga. Terakhir kemarin kita juga sengaja dengan DKP Provinsi Banten, kunjungan gubernur itu sengaja ke sana untuk itu lokasi yang kolaborasi itu 2021 ya kalau tidak salah, itu tujuannya untuk itu. Masyarakat menginginkan bahwa ada tanggul yang di tengah-tengah itu, bukan tanggul, tubuh batu karang yang di tengah dari aliran sungai itu supaya los, dan itu juga sudah disampaikan beberapa kali oleh masyarakat. Kita juga sudah sampaikan ke PUPR juga, kemudian ke desa. Kontrak ini masih FHO, belum selesai. Ya, FHO itu sampai akhir Desember ini. Jadi kemarin itu baru yang sudah diterimakan adalah operasional sementara, karena di atas 10 miliar ini harus izin presiden dan kementerian keuangannya juga. Jadi sampai saat ini posisinya masih daso, kita acara serah terima operasional secara sementara. Jadi belum FAO, final and overnya belum ya. Dan pancang itu masih kewajibannya kontraktor, dan sudah kita sampaikan juga beberapa kali di balai, dan sudah disurvei juga
kemarin, kemudian Pak Camat juga sudah kirim surat ke ke Bang Medan kemarin, ke Pemda, ke Bupati, menjelaskan juga kronologisnya. Kita juga sudah dorong ini diatur terkait dengan yang mana targetnya kita mintanya sih akhir bulan ini sudah terangkut semua. Targetnya akhir bulan ini sudah terangkut semua, dan sudah kita sampaikan juga bahwa karena ini kontraktil posisinya dan nanti kewenangannya di Balai Prasarana Pembangunan Wilayah. Ini tuh kewenangan yang mengambil pancang ini ada di masih dalam pihak kontraktor, kontraktor yang terkait pembangunan Kotaku itu ya. Ketika ini belum diangkut karena saya juga belum tahu kondisinya. Terakhir kemarin katanya alasannya alat beratnya susah masuk. Karena harus Itu lepas gimana sih menurut kontraktornya. Pak itu Pak, orang bisa masuk alat berat ke situ. Jadi kalau dia bekonnya saja yang masuk, itu tidak akan bisa ngangkut yang di sungainya masuk ke dalamnya. Yang bekonnya itu, jadi dia harus bawa alat berat lagi, kemudian mindahin bekonnya dulu ke mana? Yang tanah itu dulu, baru bisa dilakukan itu. Kalau kuatnya kayak ada upaya akan ada pengangkutan ya. Ada upaya pengangkutan. Tadi harapannya akhir bulan ini sudah bisa diangkut. Sekarang kendalanya kenapa belum bisa diangkut? Tadi kendalanya belum bisa diangkut karena BO belum masuk. Nah, apakah akan ada tindak lanjut lagi nih? Sekarang kan alasannya itu tidak bisa diangkut. Apa solusinya kira-kira ketika ini akan bisa diangkut dan alasan tidak bisa diangkut? kami masih usahakan kemudian alat beratnya itu masih benar Pemda itu bantuan alat berat yang berbeda supaya bisa. Kemarin kita sudah minta itu yang perlu diskusi orang surat sebelum. Jadi baru diskusi dengan Pak Kaban yang terkait dengan itu. Karena kemarin waktu Pak Kaban kesana juga masyarakat juga sudah menyampaikan juga terkait dengan itu. Jadi alat beratnya yang membuat pindahin beko ke seberang sungai itu minta bantuan itu ya. Ada Sedikitnya tadi saya bahas juga kan menanyakan juga Pak, ini jumlah teknis juga kan sudah tertuang 2018 sudah ada berbicara tadi harus dikolaborasi atau mengapa yang memang betul Kotaku itu platform kolaborasi, artinya harus berkolaborasi gitu, baik itu dinas kelautan, kementerian kelautan. Nah, boleh nih Pak, mohon maaf, kenapa nggak dicoba hal itu sesuai dengan aturan ataupun petunjuk teknis yang ada? Jangan alasannya ini punya kelautan tapi dia ada anggaran habis, kerjaan nggak beres, kan itu yang jadi persoalan Pak. Nah, maka dari itu heran juga ketika alat berat tidak masuk ini. Sedangkan itu dia mulai besar kan bisa itu cuma alasan saja Pak. Sedangkan ini juga WHO katanya kan ini juga ini masalahnya Pak. Anggaran ada, tadi bilang anggaran tidak ada, ternyata anggaran ada. Ini terlalu melempar-lempar Pak. Terlalu melempar sini lempar sana, belum ternyata kan ada juga tim Kotaku di sini gitu. Nah, maka dari itu sangat besar kita boleh terus siap bicara biasa Pak. Persoalan ini ya lempar-lempar. Coba Pak di platform kolaborasi ini yang digunakan Pak. Salah satunya kan partisipasi masyarakat juga bisa terlibat di dalamnya. Nah itu yang ada di pada tunjuk atau pedoman dalam Kotaku gitu. Saya berbicara ada yang di dalam petunjuk teknis ini Pak. Mungkin tinggal diakses kok bisa di internet semuanya dibaca tahu. Nggak perlu tahu saya dari mana, dari internet dibaca ada petunjuk teknisnya. Seperti itu Pak. Mungkin itu dulu pendapat dari saya Pak. Saya tambahin lagi, mungkin mau izin karena kami menarik. Tadi saya juga sempat senyum-senyum bahwa itu Kotaku masih ada tadi ada ya. Satu persoalan yang begini Pak itu tadi ini Kotaku merupakan satu proyek dan mega proyek kalau boleh kata dengan keberhasilan saat ini jempol.
mengenakan topi. Tetapi yang kami sayangkan dalam sebuah perencanaan yang tadi dikatakan oleh pemerintah bekerjasama dengan semua pihak. Dalam perencanaan itu apakah tidak berpikir bahwa muara itu harus kuncinya ada di situ, sementara itu ada dinas tidak dilibatkan? Ini gagal total, Pak. Saya bukan orang teknis. Kami hanya bicara fakta. Di sini gagal total, dan saya pernah ngomong gagal total. Karena apa ya dampaknya? Di satu sisi dari sini dikeruk, diperdalam, dan di pintu keluar tertutup. Mutlak derasnya air semakin deras, meluaplah ke rumah aku, Bang. Aku yang di kota. Gara-gara perencanaan yang tidak jelas seperti ini. Ngomong kolaborasi, saya ngomongnya kan nggak penting. Kolaborasi itu takut salah. Tapi fakta di lapangan tadi kelemahannya sudah ada. Itu muara punya dinas lautan, ngomongin nggak diajak gitu. Itu yang pertama. Kembali lagi tadi, ini bicara lampu. Sekarang itu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kotaku yang sekarang sekian puluh tiang, penerangan kotaku yang gambarnya saya lihat, Pak, Bapak kan sering nih, Bang Kumis ini ke depan seperti ini, ke depan seperti ini. Tapi sampai hari ini sekian tiang lampu dalam kondisi tidak berfungsi. Siapakah yang bertanggung jawab? Monggo dijawab. Itu langsung ada pertanyaannya lampu. Lampu sudah diserahkan ke aset Pemda Pandeglang. Baru minggu kemarin juga acara serah operasional. Beritanya naik. Berita acara serah operasional. Karena tadinya kita mau tempuh, karena harus izin dulu presiden, akhirnya diserahkan operasional. Karena untuk balai kemudian kontraktor tidak ada untuk biaya operasional laku dan sebagainya, bayaran dan sebagainya. Dan baru minggu kemarin sudah diserahkan kira-kira 4. Sudah terjawab Pak Kumis? Lampu itu ada di Pemda. Jadi mau jawab ini, kami juga media yang menulis. Siap. Ada tambahan dari Pak Adi Komar? Komentar terkait ini? Aduh. Sudah mulai mengerucut. Baik, terima kasih Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga K, ya Allah, bukan tiga K. Sarah itu Tiga. Sahabat tiga. Sahabat Doris, si rambut panjang. Kalau udah ada ini, waduh, banyak. Jadi kita sesungguhnya tahu ya, terus yang lain. Namun karena ini kewenangan dan kebijakan pusat, hanya lewat saja kan Doris, lewat saja kita. Kayak pasca penjara ya para pantai pasca itu Ustadz lah saya. Nah kita juga pernah ke sana juga masih, tapi waktu dalam proses kan, karena teknis baru dewan nggak punya syarat kan. Kita memastikan ke Labuan dan ke Sumur ya waktu itu ya, bahwa kita pesan kita pada saat itu untuk segera mungkin lah, karena ini menyangkut jiwa, menyangkut kemanusiaan, harus segera mungkin untuk relokasi itu, apalagi di BPD kan ada R ya, rekonstruksi dan realisasi ya. Iya, artinya itu. Namun kan karena ini barangkali pihak bapak-bapak di OPD juga tidak menyangkut satu orang, karena ini banyak kan programnya ini yang menjadikan terkenal Pak Kumis. Namun terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih ke Pak Kumis, lalu penggiat media, terus Kang Doris. Artinya apa? Pengawasan ini tidak cukup oleh kami, tidak cukup oleh OPD ya, dari sahabat-sahabat juga kan, apalagi sahabat-sahabat langsung menusuk ke objeknya gitu kan, ke penerima manfaatnya, terus ke ke pelaksanaannya. Terus tadi juga bisik-bisik saya bilang ketua harus agendakan minimal minggu depan ini kita juga harus audien atas nama Komisi 3 ke PUPR provinsi karena menyangkut kewenangan. Nah ini lagi-lagi Kang Doris, jujur kompleksitas bencana
terkadang kalau istilah bahasa Sodong, telinga kita ini kiwing ya. Kiwing itu banyak nah, ternyata kita setelah kita soundingkan ke OPD, kadang kewenangan ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi. Namun kalau pada OPD tolong juga lah reaksi cepat. Artinya kalaupun ini bukan kewenangan kabupaten, minimal sounding lah provinsi dan pusat. Artinya masyarakat itu tidak tahu ya mau kami di pusat kewenangan atau di provinsi atau kabupaten. Yang terpenting ketika ada bencana harus ada tindakan yang konkret. Apalagi tadi harusnya ada apa sodetannya ya tertulis ya. Kalau kita juga aneh itu yang dilakukan wajar kalau begitu mah Pak Sekretaris PU nanti bila perlu diajak ini terus ya minggu depan ya gitu. Artinya kita memastikan ekos provinsi begini provinsinya. Dan kalau memang pengusahanya yang nakal tidak suka-suka bagi sekretaris sekretaris PU jangan dipakai lagi pengusahanya itu mah. Wani itu, Iya, Wani. siapa? Kalau kita berani rekomendasinya. Tapi kan pertanyaan ke sini. tapi Bang Bungis, tapi kan beliau pelaksananya. Kalau kita kan fungsi pengawasan. Tapi secara model insya Allah lah beliau juga. Pasti apalagi yang menyangkut soal saja, yang menyangkut jiwa, waduh luar biasa. Jangan sekelas kita. Menteri Sosial aja kalau coba-coba, apalagi sekarang apa deh keramahan juga. Kaitan apa? Karena itu bantuan sosial yang menyangkut jiwa. Nah, pun sama di daerah kita, apalagi penetapan Palembang itu bencana nasional. Bencana nasional. Sekarang itu bahkan ada sistem informasi kebencanaan ya. Apa artinya? Misalkan ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Nah, kalau bencana yang sudah penetapannya nasional, biasanya ditanganinya oleh nasional. Dan kalaupun ditangani oleh daerah, waduh nggak sanggup pasti daerah. Karena pasti miliaran ya. Wah, Ustaz ya. Dan itu tadi, makanya disinilah peran kita semua berkali. Kalau ada acara apa di tingkat desa kecamatan, sampaikan ke bencana. Kita mah rumah putih beliau cukup di dinsos ada tetek, ada dana terduga barangkali ya 5 juta doang Pak, tetehnya juga cukup apa? Ya minimal gitu kan. Minimal mengobati lah atau sahabat 1% doang. Ya, tapi kalau sudah menyangkut bencana yang luar biasa, waduh, ini dibutuhkan lagi. Tapi secara umum, insya Allah secara keseluruhan, insya Allah kita sama-sama fokus untuk mengawal. Dan terima kasih nih atas masukannya, Doris ya. Dan perlu kita pastikan juga, insya Allah tadi sudah misi kedua. Ini mau kita harus sounding ke provinsi. Bila perlu ajak ya, segala destinasi. Mungkin itu saja kata penutup. Pak Ketua, punten sebelumnya. Ya, maaf ya, mungkin kami tidak akan sampai di sini karena ada beberapa poin yang belum terjawab. Siapa penanggung jawabnya, di antaranya pengadaan tempat relokasi tersebut yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pengadaan tempat relokasi. Nah, dari Labuan kemana ke tadi Kecamatan Sumur. Itu Mas Anggaran. Ya, yang bertanggung jawab siapa? Produktif ini Bapak nggak ada. Tapi pada waktu itu mengatakan bahwa dana tersebut untuk di tanah Buntar. Ini temuan yang paling menarik. Ya, maksudnya itu ini dari pertanyaan tadi kita supaya langsung merujuk kepada poin-poin dan bukan langsung merujuk kepada bagian daripada solusi. Iya. Tadi yang dipertanyakan apa namanya? Siapa yang bertanggung jawab terkait pengadaan lahan? Ya, coba bisa dijawab Pak dari Pergi. Terima kasih waktunya Pak Ketua. Saya akan coba menjawab ini kaitan dengan pengadaan lahan memang waktu itu sebenarnya ada di DPP dalam hal ini bidang pertanahan. Ya, waktu itu Bang Mulyadi yang itu. Nah, ini berangkat dari kronologis lah ya. Kenapa misalnya isunya ada ke anggarannya itu ke Unta, misalnya kan ke lokasi Unta. Ya. Dan memang waktu itu anggaran itu sudah standby kok. Waktu itu sudah standby. Cuman di sini memang ada kekurangan lahan yang memang itu harus segera tersupport ke lokasi yang
Sumur Jaya, ke lokasi Sumur Jaya. Itu harus segera tersupport karena mempertimbangkan ini ada anggaran yang dari pusat yang izin menjawab Pak Sekbat, Pak Kabit. Karena memang anggaran pusat yang dari BNPB itu pada waktu tersebut, waktu yang sudah ditentukan dengan besaran nilai sekian, itu apabila tidak ada tindak lanjut untuk ketersediaan lahannya, itu akan ditarik kembali oleh pusat. Itu yang saya dapatkan informasi. Kemudian atas pertimbangan itu, ya kan, maka ini akan menjadi pertimbangan juga, ya kan. Ini harus dari sisi mana nih mengambil? Semuanya masyarakat Pandeglang. Urgensinya mungkin sama-sama urgen, tapi di sini mungkin lamun cek kita mau orang kudu berangkat kemana ya? Dengan keterbatasan anggaran kita harus menyikapi seperti apa, kan itu. Maka keputusan itulah mungkin yang diambil mungkin untuk ketersediaan lahan yang kurang itu. Ya, saya kira-kira seperti itu. Itu kronologi seperti itu. Dan kaitan dengan penyiapan lahan untuk yang terdampak Kotaku yang 33 KK ini, kami bentuk keseriusannya sudah ada dan kami pun barusan saya sendiri sebelum datang ke sini saya habis sounding dari Kadin Provinsi dan saya mendapatkan titik terang yang dimana saya menyampaikan usulan untuk kesiapan lahan, kita sampaikan ke sana dan di sana ada pencerahan juga. Maka pencerahan ini saya sampaikan, pencerahan itu ada di lokasi Banyuekar, lokasi Untak. Ya, atas dasar informasi itu nanti kami akan ke lapangan mengukur berapa sisa luas area yang memang kita butuhkan, dan ini akan kita sampaikan ke Kementerian PUPR juga sama karena memang ada nomenklatur untuk penanganan program dari dampak masyarakat yang terdampak dari program ataupun masyarakat yang terdampak dari bencana. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua. Bapak-bapak percaya, rekan-rekan media, rekan-rekan gerakan juga percaya ke kami, insya Allah kami pun tidak diam Pak, tidak diam, kami tidak lanjuti Pak, langkah-langkah kami sudah lakukan, kita juga kawal terus Pak, karena memang ini penyediaan khusus ini adalah menjadi kewenangan kami Pak, leading sektornya ada di bidang perumahan Pak, itu saja Pak. Penambahan sedikit lagi, kalau tadi kan sudah disampaikan juga langsung saja terkait verifikasi ya, terkait data itu kan ada di Kadin ataupun di tim Kotaku. Nah, ini Pak ada beberapa data yang mungkin tidak termasuk dalam tipe ataupun apalah dalam tunjuk teknis ini, jadi tidak termasuk dalam verifikasi masyarakat yang harus menerima bantuan tersebut. Bahkan ada masyarakat yang memang layak dan jelas dia terkena bencana waktu itu, tapi tidak mendapatkan apa. Maksudnya tolonglah dia evaluasi hal verifikasinya seperti apa, kriterianya bagaimana. Kok hingga ada masyarakat yang terlunta-lunta yang memang benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut. Nah itu Pak, itu saja Pak. Banyak bahkan ini masyarakat Labuan Pak langsung mereka, jadi mereka tahu pasti. Baik, terima kasih. Ada tambahan, Pak Rija? Cukup? Sementara cukup. Ada lagi disampaikan? Karena ini sudah menjelang, Ini udah puas belum? sudah menjelang sore. Udah puas sih, karena ada jawaban harusnya. Maaf, izin ketua. Wah, harusnya pembohongan juga dihadir. Wah, biar teman-teman ada jawaban dari pembohongan. Kalau beliau kan nggak bisa menjawab. Dapat belum selesai kan? Masa susah. WHO belum kan? WHO sudah, WHO yang belum. Kan belum selesai kan? Belum selesai. Itu yang bisa jawab. Masih sisa 5%. Harusnya dihadirkan itu pemborongnya. Pemborongnya dari mana? Pemborong siapa? Dihadirkan aja apa-apa. Kan dia belum selesai normalisasi. Katanya dapat Pak, makanya salah. Kalau yang sekarang normalisasi. Iya, normalisasi. Kalau yang Kotaku Sudah ada. Udah berarti menurut pusat undang-undang kan sana. ya, proyek itu kerja. Sudah ada solusi kan? Ada. Jadi ada solusi juga salingan Pak, Iya. juga kita ini. Tapi saya rasa mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan awal ada di Amin. Awal.
ada bentuk sebuah solusi. Kalau kita melihat, kalau kami melihat dari sisi dari Komisi 3 kewenangan kami, tadi juga kewenangan kami terkait dengan adanya pembangunan ini, kita tidak ada kewenangan di sini. Pertama ini dilelang oleh pusat, oleh kementerian, dan kita DPR secara detail secara itu tidak ada kewenangan untuk sana. Kalau itu pendampingnya ceritanya pendamping ya. Lain hal dengan yang hari ini dianggarkan oleh APBD. Dianggarkan oleh APBD misalkan suatu jembatan yang dilelangkan oleh APBD, perencanaannya kita terlibat, mengawasi, terus pekerjaannya kita akan terlibat langsung mengawasi. Maka tadi saya bertanya ini kapan dimulainya. Nah, saya justru itu kan hanya sekedar mendengar dari khusus. Jadi artinya secara kewenangan Komisi 3 tadi tidak bisa dapat langsung untuk menginvestigasi, tetapi paling tidak dengan kewenangan kami untuk peduli terhadap akibat daripada pembangunan tersebut, kami akan siap membantu apapun bentuknya, termasuk salah satunya hari ini kita dapat beraudiensi dengan teman-teman. Ini adalah bentuk kepedulian kita bersama. Dan kami Komisi 3 berkomitmen sesuai dengan kewenangan kami, kemampuan kami akan berjuang terhadap masyarakat apapun itu. Nah, terkait dengan persoalan problem yang saya lihat dari audiensi ini sangat luar biasa. Yang pertama tadi adalah terkait dengan munculnya bencana, terkait dengan adanya tiang pancang yang dilakukan oleh pemborong. Nah, itu kan kita juga selaku komisi tidak bisa secara, kalau hari ini misalkan pemborongnya yang kontraktual adalah Dinas PUPR atau Perkin Kabupaten Pandeglang, hari ini kita panggil itu secara kewenangan kami karena dianggarkan oleh APBD. Hari ini kita panggil, hari ini kita sidang. Nah, kewenangan itu terbatas kalau hari ini kita panggil karena kewenangan pengawasannya juga bukan dari kita. Tetapi tadi kembali kepada inti dari pokok masalah adalah dampak dari akibat adanya pembangunan ini, tentunya ya. Dampak dari akibat pembangunan ini. Harapan saya tentunya pada rapat kali ini, setelah rapat hari ini kita jangan sampai hari ini ditutup rapat ini kita seolah-olah keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kita harus bersama-sama berjuang agar bagaimana caranya mencari solusi terkait dengan hal-hal yang tadi dihadapi oleh masyarakat kita tentunya. Persoalan kewenangan tadi yang pancang adakan dari dari kotaku hari ini akan melakukan pengangkutan terkait itu, segera dikomunikasikan sesuai dengan kewenangannya, kemampuannya, agar ini segera diangkut dan mudah-mudahan tadi punya harapan akhir bulan ini bisa diangkut. Mungkin harapannya akan sirna di bulan ini, tapi mudah-mudahan bulan depan harus segera diangkut agar dampak daripada tiang pancang yang mengakibatkan banjir ini segera teratasi. Juga yang kedua terkait dengan imbas daripada program ini yang hari ini masyarakat terkena dampak tergusur dan relokasi dan hari ini terkatung-katung. Saya juga tentunya kalau memang betul sudah ada upaya terkait dengan ini, saya mengapresiasi kepada Dinas Perkin bahwa sudah melakukan langkah-langkah agar bagaimana ini segera diatasi. Tentunya kita bergeraklah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jangan sampai ini terabaikan. Kita juga dari sisi komisi sebetulnya tidak ada kaitan terkait dengan ini, tetapi secara moral kita wakil daripada masyarakat semuanya harus mempunyai rasa empati dan rasa tanggung jawab terhadap ini. Maka evaluasi tentunya ke depan bagaimana terkait dengan puncak tadi ada isu desas-desus di lapangan, ada yang dikontrakan. Tapi ini sudah berapa lama diisi? Puncak
yang mutaf yang tadi kabarnya dikontrakan Bang Kumis. Sementara ya? Ya, maksudnya yang tadi dipertanyakan itu ada yang dikontrakan gitu kan, ada yang seolah-olah haknya hak si A misal, ternyata si A mengkontrakan itu pada orang lain. Ya itu Pak Sekpan diinvestigasi. Siap. Jadi bahan evaluasi kita bersama, dievaluasi lah penghuni Huntara maupun Huntara yang hari ini menghuni, dievaluasi apakah mungkin mereka di luar daripada itu sudah memiliki rumah atau memang di luar itu mereka tidak menempati itu. Namanya tercantum bahwa beliau adalah selaku penghuni, tetapi pada faktanya beliau ada di luar situ yang kemudian dikontrakan. Nah, hal-hal seperti ini juga kita harus adakan evaluasi bersama agar apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini tepat sasaran tentunya, tepat sasaran dan orang yang betul-betul membutuhkan ya bisa layak mendapatkan itu tentunya. Yang terkena dampak musibah, yang terkena dampak bencana dan sebagainya macamnya. Nah, itu mungkin closing statement dari saya mungkin Bang Kumis dan juga para OPD. Bila mana sudah tidak ada yang disampaikan, ada masukan lagi? Satu lagi, karena sama ke closing ya tadi ya. Ya. Kami pun dari serta ada satu. Ya. Karena bicara tugas Bapak dan kewenangan Bapak, tadi bicara pusat bukan kewenangan Bapak. Tugas Bapak sebagai anggota dewan, tolong diinvestigasi masalah satu aja, tidak usah banyak-banyak. Masalah pelaksanaan pembelian lahan dari anggaran perlu dialihkan ke sumur. Tolong investigasi dan kami tunggu hasil investigasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kumis. Itu investigasi itu PR buat kita tentunya secara khusus tadi disampaikan ya. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi cukup. Banyak kan cukup. Saya rasa cukup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada teman-teman media dan juga aktivis yang sudah perhatian terhadap daerah kita, peduli terhadap masyarakat kita terkait dengan ini. Mudah-mudahan rapat pada sore hari ini adalah tidak awal lah, sudah ada perjalanan di tengah-tengah untuk mengenjot kembali agar bagaimana mengenjot kembali agar bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang dibawa oleh teman-teman ini segera teratasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para kepala OPD ataupun yang mewakili yang sudah bersedia berkenan hadir, juga menyampaikan paparannya. Saya rasa kalau untuk puas sama-sama kita tidak akan mendapatkan kepuasan, tapi minimal apa yang kita rasakan hari ini tersampaikan, apa yang kita keluhkan hari ini tersampaikan, dan kita dapat bisa memberikan jawaban sesuai kemampuan dan juga kewenangan kita masing-masing. Kalau sudah tidak ada, saya juga kami dari Komisi 3 juga mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan kami di Komisi 3. Para aktivis atau teman-teman yang lainnya tidak usah sungkan untuk melayangkan audiensi apapun yang berkaitan dengan tupoksi kami, kewenangan kami di Komisi 3 yang bermitra dengan kami di Komisi 3, kami akan siap bantu tentunya. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesilapan dari kami teman-teman. Itu kalam maka rapat pada sore ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.